sirat karena dia penentu siapa yang selamat dia masuk surga dan siapa yang tidak selamat maka dia akan masuk neraka jahanam. Taib, adapun penggiringan manusia ya. Penggiringan manusia maka kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah menuju neraka jahanam. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Ini orang-orang kafir. Orang kafir selain munafik. Maksudnya yaitu misalnya Yahudi, ya, Yahudi, Nasara, penyembah berhala dan lain-lain. Penyembah bintang-bintang, rembulan, maka mereka ini tidak lewat sirat tapi langsung ke neraka. Tidak lewat sirat tapi langsung ke neraka. Adapun yang kedua, menuju sirat, digiring menuju sirat. Sirat maka ini ada dua, yaitu orang-orang munafik. Orang munafik itu yang zahirnya muslim. Zahirnya muslim tapi batinnya kafir. Tapi batinnya kafir. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang beriman. Orang-orang muslim atau beriman. Tapi orang munafik, mereka dibawa ke sirat, kemudian diberikan cahaya, lalu cahaya mereka dimatikan ya. Diberikan cahaya, diberi cahaya, lalu cahaya dimatikan, cahaya mereka diredupkan, lalu masuk neraka, dijatuhkan ke neraka. Adapun orang muslim beriman maka menjadi tiga golongan. Lewat sirat, mereka lewat sirat, lalu jadi tiga golongan. Apa golongan tersebut? Yang pertama adalah najin musallam, yaitu selamat. Yang pertama. Yang kedua, terluka tapi selamat. Terluka-luka tapi selamat. Yaitu makhdush mursal. Dan yang ketiga adalah terjungkal ke neraka. Terluka dan masuk neraka. Inilah penggiringan manusia terkait dengan sirat. Terkait dengan sirat. Jadi orang-orang kafir mereka tidak lewat sirat. Adapun yang digiring ke sirat hanyalah orang munafik dan orang muslim. Karena orang munafik KTP-nya, kalau bahasa kita KTP-nya zahirnya adalah muslim, namun hatinya mereka adalah kafir, maka mereka digiring ke sirat, akhirnya mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Tapi adapun hadis akan hal ini saya bacakan dalam sebuah hadis. Idza kana yaumul qiyamati adzana muadzdinun tatba'u kullu ummatin makana ta'bud. Ketika datang hari kiamat, maka ada yang memberi pengumuman, setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah. Fala yabqa man kana ya'budu ghairallah minal asnam wal ansab illa yatasaqatuna fin nar. Tidak semua yang menyembah selain Allah maka akan yang menyembah berhala maka berjatuhan di neraka jahanam. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha barrun aw fajirun wa kubbaratu ahlil kitabi faidu al-yahud fayuqal lahum amman kuntum ta'budun. Maka semua penyembah berhala, penyembah bintang, penyembah matahari semua masuk dalam neraka. Tinggal yang menyembah Allah dan di antaranya adalah ahlul kitab.
Yahudi dan Nasara. Maka dipanggillah Yahudi dan ditanya, "Man kuntum ta'budun?" Qalu na'budu Uzair ibn Allah. Fayuqal lahum kadzabtum mattakhadallahu min sahibatin wala waladin. Famadza tabghun? Qalu atishna rabbana fasqina. Fayusharu ala tariduna fayuhsyaruna ila an-nar ka'annaha sarabun yahtimu ba'daha ba'dan fayatasaqatuna fin nar. Maka dikatakan kepada Yahudi, "Apa yang kalian sembah?" Kata mereka, "Kami menyembah Uzair putra Allah." Maka dikatakan kepada mereka, "Kalian pendusta, sungguhnya Allah tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Apa yang kalian inginkan?" Kata orang Yahudi, "Kami haus. Ya Rabb kami, berilah minuman kepada kami." Maka diisyaratkan, "Kenapa kalian tidak pergi menuju sana?" Maka berjalanlah mereka, digiring ke neraka Jahannam. Dilihat dari kejauhan, neraka itu seperti fata morgana yang saling menghantam satu dengan yang lainnya, maka mereka pun terjatuh dalam neraka Jahannam. Maka dikatakan juga kepada Nasara, "Man kuntum ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Mereka mengatakan, "Kami dulu menyembah Isa bin Ibnullah." Maka dikatakan kepada mereka, "Kalian berdusta. Sungguhnya Allah tidak punya istri dan juga tidak punya anak." Maka dikatakan kepada mereka, "Apa yang kalian inginkan?" Fakadzalika mithal awal. Mereka juga ingin, mereka kehausan, mereka ingin minum. Akhirnya mereka juga digiring dalam neraka Jahannam. Jadi orang-orang kafir ya, mereka tidak digiring ke sirat tapi langsung dimasukkan dalam neraka Jahannam. Yang digiring kepada sirat hanyalah orang-orang beriman dan orang-orang munafikin. Taib. Adapun proses orang-orang masuk neraka Jahannam, proses orang-orang kafir masuk neraka. Maka mereka dimasukkan ke neraka dengan penuh kehinaan ya, semuanya dengan penuh kehinaan. Di antaranya Allah sebutkan pertama dikumpulkan secara berjamaah, dikumpulkan. Yang pertama dikumpulkan ya secara berjamaah. Jadi bukan satu persatu tapi secara berjamaah. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 71 ya, Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan digiringkan orang-orang kafir, wasiqah itu digiringkan orang-orang kafir ke neraka Jahannam zumara. Zumara maksudnya zumrah zumratan, yaitu berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok, berjamaah ya. Allah mengatakan zumara. Zumara itu artinya berkelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok. Ini pertama. Yang kedua, digiring dengan kehinaan, ya, seperti digiringnya hewan. Ya, digiring seperti digiringnya hewan. Hewan-hewan ternak. Karena Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru. Orang-orang kafir digiring, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka digiring penuh kehinaan layaknya gerombolan hewan yang sedang digiring oleh penggembala, yaitu diarahkan. Kemudian yang ketiga didorong sekuat-kuatnya, ya. Jadi mereka sebenarnya tidak mau menuju neraka, tapi didorong dengan sekuat-kuatnya agar mereka maju menuju neraka Jahannam. Dalam surat At-Tur ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a." Hari mereka didorong. Yud'auna maksudnya didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, didorong. Jadi mereka disuruh ke neraka, mereka enggak mau, mereka bertahan, tapi didorong dengan sekuat-kuatnya. Kemudian di antara kondisi mereka adalah berjalan di atas kaki, digeret di atas wajah mereka. Digeret di atas wajah mereka. Kata Allah, innal mujrimina fi
fi su'ur yauma yushabuna fin nari ala wujuhim. Saya carikan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur." Surat Al-Qamar ayat 47 ya. Al-Qamar ayat 47 sampai 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur." Sungguhnya orang-orang mujrimin berada dalam kesesatan dan dalam neraka jahanam. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhim. Di hari di mana mereka digeret di atas wajah mereka. Dzuqu massa saqar. Silakan rasakanlah sentuhan api neraka jahanam. Jadi didorong kemudian digeret di atas wajah mereka. Dan mereka asalnya berjalan bukan dengan kaki tapi dengan wajah ya. Kemudian yang kelima, mereka dikumpulkan dengan sembahan mereka. Sembahan mereka, dan ini salah satu bentuk apa ya, siksaan batin. Ini salah satu apa, siksaan batin. Karena tentunya ketika mereka dikumpulkan di neraka jahanam, mereka ingin ditolong oleh sembahan mereka. Ternyata sembahan mereka juga dikumpulkan bersama mereka. Iblis dikumpulkan bersama mereka. Ada yang menyembah matahari rembulan, matahari rembulan juga dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang mereka menyembah berhala-berhala, mereka juga dimasukkan dalam neraka jahanam. Allah berfirman, Uhyurul dalam surat As-Saffat 22-23 ya. (22 sampai 23). Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kuntum wa ma kanu ya'budun." Kumpulkanlah, malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan segolongan mereka, wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah dahulu. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Yang mereka sembah selain Allah, giringkanlah ke dalam neraka jahanam. Jadi dikumpulkan bersama sembahan-sembahan mereka, dan ini adalah siksaan batin. Kemudian juga 6 dikumpulkan dengan sejenis. Dengan sejenis. Makanya Allah mengatakan sama surat As-Saffat juga, "Uhyurul ladzina dzalamu azwajahum." Kata Allah, "Uhyurul ladzina dzalamu wa azwajahum." Azwajahum ini diartikan yang sejenis, sejawat mereka. Ya, artinya yang Yahudi Nasrani dengan Nasrani ya. Yang penjahat dengan penjahat ya, semuanya dikumpulkan ya. Bahkan ini berlaku pada pelaku maksiat juga ya, misalnya yang koruptor dengan koruptor, yang homoseks dengan homoseks, yang suka berzina dengan berzina, dikumpulkan teman sejawat. Oleh karenanya mereka dikumpulkan dengan yang mereka sembah. Allah juga berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Sungguhnya yang kalian sembah, kalian dan apa yang kalian sembah akan menjadi pembakar neraka jahanam. Demikian juga Allah sebut tentang Fir'aun. Kata Allah, "Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul maurud." Kata Allah, Fir'aun paling depan, kemudian menggiring pengikutnya menuju neraka jahanam. Jadi ini adalah siksaan batin yang mengerikan, karena bukan mereka dalam neraka jahanam saja, tapi bersama-sama dengan yang mereka sembah. Bahkan Fir'aun menggiring mereka. Ini yang dulu mereka sembah, yang mereka anggap sebagai Tuhan, ternyata digiring menuju neraka jahanam. Yang menyembah Namrud juga demikian. Namrud juga akan menggiring penyembahnya menuju neraka jahanam. Kemudian di antara proses penggirian mereka yang ketujuh, suara neraka sudah terdengar dari jauh. Dari jauh ya. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira."
Kalau neraka melihat mereka dari jauh, maka mereka mendengar suara neraka yang geram dan marah. Jadi suara neraka geram ingin segera menerkam mereka ya. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mulk kata Allah takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka lepas gara-gara saking marah itu apinya ingin meloncat mengambil mereka. Jadi dari kejauhan terdengar suara keras sampai-sampai neraka itu mau lepas saking pingin mengambil mereka karena saking jengkelnya sama mereka. Tahu bahwasanya Allah memberikan rasa kepada neraka, kepada surga. Dalam hadis disebutkan bagaimana surga berbicara dengan Allah, neraka berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka sudah ketakutan karena dari kejauhan sudah terdengar geraman neraka jahanam. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Kalau neraka lihat mereka dari jauh, maka mereka mendengar kegeraman dan suara nyala neraka. Itu suara nyala api yang besar terdengar oleh mereka. Kemudian di antaranya yang ke-8 atau yang selanjutnya ya. Akhirnya mereka setelah mendekat dengan neraka jahanam, mereka semakin takut, semakin menyesal ya. 8 semakin menyesal di hadapan neraka. Di pinggir neraka. Allah berfirman, "Walau tara idz wuqifu 'alan nari." Dan jika engkau wahai Rasulullah melihat bagaimana mereka ketika diberhentikan di pinggiran neraka, sudah tinggal masuk nih. Walau tara idz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana, maka mereka mulai berharap belas kasih Allah di saat-saat yang terakhir. Kata mereka, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya Rabb kami, seandainya kami dikembalikan ke dunia, barang sebentar saja. Dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Engkau, dan kami akan termasuk orang-orang yang beriman. Jadi digiring, didorong, dihinakan, digeret. Ketika sudah sampai di ujung neraka, mereka pun ketakutan. Mereka minta dikembalikan. Tapi yang berikutnya yang ke-9, setelah mereka di penghujung neraka, dicabut satu persatu. Tidak langsung dicabut satu persatu dari yang paling kafir, satu persatu sesuai tingkat kebejatannya. Tingkat kekafiran, kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, kata Allah, "Fa warabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdhirannahum haula jahannam jithiya." Demi Rabbmu, sungguhnya kami akan bangkitkan mereka bersama setan-setan, lalu kami hadirkan mereka di sekeliling neraka jahanam dalam kondisi berlutut. Mereka sudah berlutut, sudah di pinggir neraka jahanam, sudah siap masuk. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani atiyya. Lalu kami ambil dari setiap kelompok orang yang paling parah, yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya, dan kami lebih tahu mana yang lebih utama untuk dimasukkan neraka terlebih dahulu. Allah Maha Adil. Bukan cuma penghuni surga yang dibeda-bedakan, penghuni neraka juga dibeda-bedakan. Dibedakan dalam pengiringannya, dibedakan dalam penghinaannya, dan dibedakan siapa di luar masuk neraka jahanam. Maka mereka dikumpulkan di pinggir neraka. Mereka melihat api yang sangat dahsyat. Mereka menyesal, minta dikembalikan, tidak dikembalikan. Mereka berlutut, bertekuk lutut. Lantas Allah cabut satu demi satu. Dilemparkan dalam neraka jahanam. Setelah mereka masuk, maka dikabarkan kalian akan kekal selama-lamanya. 10. Dikabarkan kepada mereka bahwanya kalian kekal. Dikabarkan bahwa mereka kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha." Quran surat An-Nahl ayat 29 ya. Masuklah kalian kepada pintu-pintu neraka jahanam khalidina fiha, kalian kekal selama-lamanya. Makanya di antara ketika mereka masuk, penghuni surga, penghuni neraka masuk, didatangkanlah yu'tabil maut. Didatangkanlah kematian ala hayati kabsh,
dalam bentuk domba, kemudian fayuthbah, maka disembelih antara penghuni surga penghuni neraka. Maka dikatakan, ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha, wahai penghuni surga kalian kekal, tidak ada kematian di dalamnya karena kematian telah disembelih. Wa ya ahlan nar khuludun la mauta fiha, wahai penghuni neraka kekal dalam selama-lamanya karena tidak ada kematian lagi. Maka ketika itu di puncaklah penyesalan mereka, maka Allah sebutkan di antara nama hari kiamatlah hari penyesalan. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudhiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Maka berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Penyesalan yang tiada guna, penyesalan ketika mereka sadar bahwasanya mereka akan selama-lamanya di neraka jahanam. Ini penggiringan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam secara ringkas ya. Baik, sudah Ibu? Tapi sekarang kita masuk pada pembahasan sirat. Sirat ya. Yang digiring ke sirat apa? Orang munafik sama orang beriman. As-sirat. Sirat secara bahasa ya, jadi secara bahasa artinya adalah jalan. Maknanya adalah at-tariq. Itu jalan. Makanya kita bilang siratal mustaqim, jalan yang lurus. Adapun berdasarkan dalil, berdasarkan nas, dalil sirat diartikan dengan jisr. Sirat sama dengan al-jisr. Jisr itu jembatan. Jembatan. Oleh karenanya dipadukan secara istilah, maka sirat artinya adalah jalan dan sekaligus jembatan di atas neraka, yaitu jalan dan sekaligus jembatan, karena dia adalah jembatan di atas neraka menuju kemana? Ke surga. Dia jembatan menuju ke surga. Dia adalah jalan di atas neraka. Jalan di atas api neraka. Di atas api atau permukaan neraka. Sehingga makna sirat adalah jalan sekaligus jembatan di atas neraka, di atas permukaan neraka. Dan jalan tersebut sangat panjang tentunya ya. Neraka sangat luas dan sangat dalam. Neraka sangat luas dan sangat dalam. Disebutkan dalam neraka dilemparkan matahari, rembulan dimasukkan dalam neraka jahanam. Semban-semban, kemudian penghuni neraka jahanam dibuat menjadi besar tubuhnya. Ya. Sehingga mengerikan melewati sirat, jembatan yang sangat jauh agar selamat sementara kondisinya sangat mengerikan. Tapi ini makna sirat, ya ini makna sirat. Tapi sekarang dalil tentang sirat datang dalam Al-Quran dan juga datang dalam hadis. Ya. Datang dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dalil adanya sirat dari Al-Quran maupun hadis. Al-hadis. Adapun Al-Quran datang kalau tidak salah 2 ayat ya. Ya, dalam 2 ayat. Yang pertama dalam surat Maryam 71 19. Satu, yang kedua dalam surat At-Tahrim ayat 8. At-Tahrim ayat 8. Kita bacakan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha,
Ketika Allah berbicara tentang neraka jahanam, Allah berkata, "Wa im minkum illa wariduha." Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan mendatanginya. Mendatangi apa? Neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut terjatuh di dalamnya. Ini ayat sangat jelas ya. Ayat dalam surat Maryam ayat 71 ya. Jadi Allah mengatakan setiap kalian akan melewati neraka. Ditafsirkan oleh para ulama, melewati maksudnya melewati apa? Sirat. Bukan masuk. Wariduha bukan berarti masuk, tapi akan melewati neraka ya. Karena makna warada maksudnya mendatangi. Ya, tidak mesti harus mengambil air. Tidak harus misalnya waradatil ibil, onta-onta datang ke tempat airnya. Dia bisa datang tapi tidak harus mengambil apa? Air ya. Seperti Allah sebutkan tentang Nabi Musa, Allah mengatakan walamma warada ma'a Madyana. Ketika Nabi Musa mendatangi sumur di penduduk Madian ya. Tidak harus mengambil airnya tapi melewati. Jadi setiap orang pasti melewati. Bahkan para nabi melewati neraka, yaitu di atas sirat. Bahkan para nabi semuanya harus lewat, lewat. Makanya dalam hadis kita sebutkan pada pertemuan lalu, ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda akan mengingat keluarga Anda?" Kata Rasulullah, "Saya akan ingat kecuali 3 tempat. Ketika mizan, ketika dilemparkan buku catatan amal, dan ketika lewat sirat." Ketika lewat sirat maka saya tidak akan ingat keluarga saya ya. Saking dahsyatnya kondisi tersebut. Di sini apa fungsinya sirat? Sebenarnya fungsinya sirat itu bagi yang selamat, bagi orang yang bertakwa, agar mereka bersyukur ya. Jadi mereka disuruh lihat neraka dulu. Jadi dia jalan lihat orang berjatuhan. Di depannya, di belakangnya, lihat orang tertatih-tatih. Dilihat bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana orang terbakar di dalamnya. Sehingga ketika dia lewat, dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa, "Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Adapun orang zalim kami buat dia bertekuk lutut masuk dalam neraka jahanam. Maka ini di antara faedah agar seorang semakin bersyukur dan dia tahu hakikat neraka. Ternyata neraka sangat mengerikan. Ini dalil yang pertama dalam Al-Qur'an tentang sirat. Dalil yang kedua dalam surat At-Tahrim, kata Allah, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah." Allah pada hari tersebut, hari kiamat, tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Maka cahaya mereka akan nampak ya di bagian depan mereka, memancar di depan maupun sebelah kanan. Orang-orang beriman cahaya mereka. Itu kapan cahaya mereka? Ketika sedang di sirat. Karena mereka butuh cahaya ketika melewati apa? Sirat. Karena sebelum sirat ada proses namanya zulmah, kegelapan. Tiba-tiba kegelapan disuruh jalan. Orang-orang kafir langsung masuk neraka, orang beriman, orang munafik suruh lewat sirat. Maka mereka butuh cahaya. Kata Allah, "Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim." Maka cahaya mereka menyala dari sebelah depan maupun sebelah kanan. Kemudian mereka berkata, "Yaquluna rabbana atmim lana." Mereka berkata, "Rabb kami, sempurnakanlah nurana, cahaya kami. Waghfir lana, dan ampuni dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sini kata para ulama, kenapa mereka berdoa Rabbana atmim lana nurana waghfir lana? Ya Rabb kami, sempurnakan cahaya kami. Karena mereka takut cahaya mereka redup. Karena mereka melihat orang munafik dikasih cahaya namun cahayanya apa? Redup. Selama ini orang-orang munafik membohongi, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka membohongi Allah dan membohongi orang-orang beriman, seakan-akan beriman tapi ternyata kafir dalam hati mereka. Maka Allah pada hari itu mempermainkan mereka. Al-jaza' misil amal, balasan sesuai perbuatan. Mereka dikasih cahaya, mereka sudah senang ingin lewat sirat, tiba-tiba cahaya mereka diredupkan. Ketika cahaya mereka diredupkan, maka orang beriman berdoa, "Ya Allah, pertahankanlah cahaya kami, sempurnakan, jangan diredupkan." Maka ini isyarat tentang sirat, yaitu cahaya kaum mukminin di atas sirat.
sirat. Sebelah depan sama sebelah kanan. Kebiasaan orang kalau megang sesuatu sebelah kanan. Jadi depan nyala, sebelah kanan. Jadi kemudian mereka melewati meniti sirat. Dan itu adalah ujian yang sangat berat. Adapun hadis maka sangat banyak. Nanti akan kita sebutkan. Sangat banyak hadis tentang sirat. Tentang sirat. Baik, sekarang kita bahas tentang sifat-sifat sirat. Yang pertama tentu sangat panjang, ya, sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena jelas, karena neraka sangat luas. Neraka sangat luas. Sangat dalam. Sangat dalam. Dan dalil kenapa? Di antara dalil bahwasanya neraka sangat luas, ya. Banyak dalilnya. Pertama, matahari dan bulan dimasukkan di neraka. Dilempar di neraka. Kita tahu bahwasanya bulan sendiri sudah sangat besar, matahari juga sangat besar. Kemudian juga di antara dalilnya bahwasanya tubuh penghuni neraka diperbesar. Neraka dibesarkan. Kenapa dibesarkan? Agar mereka sempurna merasakan siksaan. Allah mengatakan, allati tattali'u 'alal afidah. Api yang langsung masuk ke dalam dada. Jadi sel-sel mereka dibakar secara sempurna sehingga tubuh mereka dibesarkan. Di antaranya saking besarnya sudah neraka minta tambahan isi. Neraka minta kepada Allah tambahan isi. Kata neraka, Rabbi akala ba'dhi ba'dhan. Ya Rabbku, sungguhnya sebagianku sudah memakan yang lainnya. Saking besarnya neraka, saking panasnya, maka saling membakar di antara satu dan yang lainnya. Maka neraka pingin ada yang dibakar. Sementara sudah dimasukkan manusia, jin untuk dibakar, ternyata masih ada space yang kurang. Maka neraka minta space-nya di penghuni neraka ditambah untuk menutupi space-space yang masih kosong. Mengerikan, ya. Jangan bilang neraka sudah full, tidak ada neraka full. Neraka sangat-sangat luas. Nah, kalau neraka luas, logikanya sementara sirat diletakkan di atas alamatni jahannam, di atas permukaan neraka, berarti sirat itu sangat apa? Sangat panjang. Ini konsekuensi logis. Berarti sirat sangat panjang. Kenapa? Karena neraka sangat luas. Tapi ciri kedua, sirat adalah ujian terakhir. Adalah ujian terakhir sebelum surga. Sebelum masuk surga. Siapa yang selamat maka dia pasti masuk surga. Setelah sirat ada namanya qantara, tapi qantara bukan ujian, hanya sekedar membersihkan. Tapi ujian terakhir adalah sirat. Kemudian yang ketiga, ya, sifat-sifat ciri sirat. Ciri-cirinya ya ada beberapa. Pertama, madhadah. Madhadah artinya mudah menggelincirkan. Sangat mudah menggelincirkan. Kemudian mazallah, sama, sangat mudah menjatuhkan. Mazallah. Madhadah itu sangat mudah memiringkan, ya, mungkin bukan menggelincirkan, memiringkan, ya. Memiringkan. Kalau ini menggelincirkan. Memiringkan. Kalau ini mungkin sangat licin menggelincirkan. Kalau madhadah seakan-akan siratnya itu goyang-goyang sehingga mudah apa? Orang mudah jatuh. Kalau mazallah seakan-akan licin sehingga mudah tergelincir.
Kemudian yang berikutnya adaqqu minas saif wa adaqqu minasyar wa haddu minas saif, ya. Yang ketiga lebih tipis dari rambut. Kemudian yang keempat lebih tajam dari pedang. Kemudian di sisi sirat ada al-kalalib dan khatatib. Ini ada masalahnya, di sampingnya ada banyak besi-besi tajam. Di depannya ada besi-besi tajam. Ada disebut dengan kalalib khatatib. Kalalib itu besi yang ujungnya tajam untuk ngambil daging, untuk ngaitkan apa? Daging. Tapi dia berada di pinggir sirat. Kemudian juga ada besi-besi tajam yang bulat, syauk sa'dan. Syauk sa'dan itu seperti buah tapi ada duri-durinya. Jadi ada beberapa model duri. Ada yang seperti pengkait, ada yang seperti bola tapi banyak durinya. Itu menghantam-hantam orang yang melewati apa? Sirat. Jadi orang lewat sirat itu banyak tantangannya. Ini ciri-ciri sirat, ya. Ini jadi ada besi-besi tajam, ada pengkait-pengkait tajam. Pengkait, ya. Tapi Allah alam bentuknya seperti apa, tapi kalau kalalib maksudnya pengkait-pengkait. Nah, kalau syaukus sa'dan itu seperti bola tapi banyak durinya. Tapi kita bacakan hadis-hadis terkait ini dari sahabat Salman Al-Farisi. Dari Nabi SAW beliau bersabda, wa yudha'u siratu mithla haddil Musa, maka diletakkan sirat seperti tajamnya pisau. Fataqulul malaikatu, malaikat berkata, man tujizu ala hadha, siapa yang bisa melewati kalau sirat seperti ini? Fayaqulu man syi'tu min khalqi, ya, yang aku kehendaki dari makhlukku. Man syi'tu min khalqi, yang aku kehendaki dari makhlukku. Fayaqulun subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, maka malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah, kami tidak beribadah kepada engkau dengan ibadah yang seharusnya, ya. Jadi malaikat saja, ini gimana manusia mau lewat, ya. Gimana mau lewat sementara sangat. Kata Allah bisa, tergantung siapa yang aku kehendaki. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, balagani annal jisra adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Abu Sa'id Al-Khudri, dia seorang sahabat, berkata, sampai kepadaku berita bahwasanya sirat atau jembatan itu dia lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Meskipun ini perkataan sahabat, namun sahabat berbicara tentang perkara yang gaib, maka dia hukumnya hukumul marfu. Jadi kaidah kalau sahabat berbicara tentang sesuatu gaib, maka dia pasti tidak berbicara di ijtihadnya. Pasti dia dapat berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianggap seperti hadis, ya. Kemudian juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, wa mal jisru? Apa itu jisr? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahdun mazillah. Jalan yang licin atau jalan yang mudah menjatuhkan dan mudah menggelincirkan. Fihi khatatif wa kalalib. Khatatif yaitu besi-besi yang pengait, ya. Bengkok-bengkok yang mengkait untuk mengambil kait-kait daging, ya. Wa kalalib wa hasakun takunu binajdin, dan seperti duri yang tajam yang ada di kota Najd. Fiha syuwaikah, di situ ada duri-durinya. Yuqalu laha sa'dan, ya. Yuqalu lahu sa'dan, seperti landak, ya, artinya buah, kemudian ada duri-durinya di pinggir-pinggirnya. Itu yang akan menghantam orang yang melewati sirat. Fayamurrul mu'minuna katarfil ain. Namun orang beriman ada yang melewati sirat seperti kedipan mata. Wa kal barqi, ada yang melewati sirat yang sangat panjang tersebut seperti cahaya. Wa karrihi, ada yang melewati sirat seperti angin yang berhembus cepat. Wa ka ajawidil khail, dan ada yang melewati sirat seperti kuda-kuda pilihan yang berlari kencang. Warrikab, dan ada yang melewati sirat seperti onta yang berjalan tentu lebih lambat. Fanajin musallamun, maka tiga model kaum mukminin. Yang pertama selamat, najin selamat, berhasil tanpa terluka sama sekali. Yang kedua wa makhdusyun mursal, makhdus tercabik-cabik, dia kena cabik-cabikan besi,
kena kait-kait besi tadi, tetapi dia dilepaskan. Akhirnya selamat. Dan yang ketiga, wa maqdusun fi nari jahannam. Yang ketiga makdus, yaitu yang didorong terjungkal ke dalam neraka jahannam. Dalam riwayat yang lain, mukardas. Mukardas itu yang terikat kaki dan tangannya dibelenggu kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Jadi dalil bahwasanya orang mukmin selain orang munafik 3 model. Ada yang selamat masuk surga tanpa terluka sama sekali, ada yang terluka-luka namun akhirnya apa? Selamat, ada yang ternyata dosanya lebih besar sehingga dia masukkan dalam neraka jahannam meskipun tidak kafir. Tapi dimasukkan dalam neraka jahannam. Adapun model kedua tadi yang terlewat tercabik-cabik selamat, dia punya dosa. Tapi dosa ini tidak membuat dia untuk masuk neraka, cukup disiksa oleh Allah di atas sirat. Jadi terluka-luka, tercabik-cabik badan tapi dia selamat. Tapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu saya bacakan lagi. Wa tursalul amanatu warrahim. Fatakumani jambatai sirati yaminan wa shimalan. Ketika orang sedang melewati sirat, Allah kirim amanah dan rahim. Amanah dan rahim adalah sesuatu yang abstrak, tapi Allah bisa kirim dalam bentuk sesuatu yang konkret. Ini dalam hari akhir, dalam iman hari akhir banyak seperti ini. Seperti Allah menjadikan amal menjadi bentuk ya. Seperti orang kalau baca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, maka surat Al-Baqarah, surat Al-Imran bacaannya akan datang dalam bentuk naungan yang akan menaungi pada hari kiamat. Seperti orang dalam alam barzah, maka amal solehnya datang dalam bentuk seorang laki yang tampan, yang indah, kemudian menemaninya dalam alam barzah. Seperti orang beramal, kemudian amalnya didatangkan, ditimbang di catatan amal. Gimana ditimbang di timbangan? Bagaimana amal yang abstrak ditimbang? Allah mampu merubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Seperti tadi kematian didatangkan dalam bentuk apa? Domba. Kematian kan sesuatu yang abstrak, datang dalam bentuk domba. Demikian juga amanah. Amanah dan rahim adalah sesuatu yang abstrak. Amanah itu rahim sama silaturahim, kerahiman. Makin tadi datang dalam bentuk tertentu, kemudian berdiri di pinggiran sirat, kanan kiri. Maka para ulama menjelaskan kenapa amanah dan rahim berdiri di samping sirat. Kata para ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya, kalau ada orang yang lewat orang mukmin ternyata dia amanah, maka semakin dipercepat. Kalau ada orang lewat ternyata dia suka menyambung silaturahmi, maka akan semakin dipercepat. Tapi kalau ada orang yang lewat ternyata dia tidak amanah, pengkhianat, maka ditahan sama amanah. Kalau ada orang beramal saleh tapi suka memutuskan silaturahmi, maka pada hari itu dia akan ditahan oleh rahim. Dia tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat. Ini menunjukkan di antara dua amal yang sangat penting adalah menunaikan amanah dan menyambung silaturahmi. Karena akan datang secara khusus dua ini, amanah dan rahim berada di pinggiran sirat. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fayamurru awwalukum kal barqi, orang yang pertama kali lewat seperti kilatan, cepat. Qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamarril barqi. Alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin. Ada yang bertanya, Rasulullah, bagaimana secepat kilat? Kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian lihat kepada kilatan, pergi dan balik cuma dalam sekejap mata. Tsumma kamarrir rihi. Kemudian berikutnya, jadi bertingkat-tingkat juga orang lewat sirat, tidak satu model. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti udara angin yang berhembus kencang. Cepat sekali, angin kan cepat. Kemudian yang berikutnya kamarrit tayr, seperti terbangnya burung. Burung terbang tapi tidak secepat angin. Ini orang beriman. Kemudian yang di bawahnya wasyaddir rijal, seperti orang yang berlari cepat, orang yang kuat kemudian berlari. Seperti pelari, tetap aja lambat kalah dengan burung. Tapi dia masih cepat lewat sirat. Tajri bihim a'maluhum. Yang membuat mereka cepat adalah amal mereka. Semakin tinggi amal mereka, mereka semakin cepat. Semakin sedikit amal mereka, semakin lama. Jadi yang membuat mereka selamat adalah amal mereka. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Sementara nabi kalian berdiri di sirat. Yaqulu rabbi sallim salim. Itu nabi mengawasi kaumnya, mengawasi umatnya. Dan Rasulullah berdoa, ya Rabbku, selamatkan. Saya tanya sama ibu-ibu, apakah semua selamat? Tidak ya. Tadi ada yang terluka dan ada yang terjatuh di neraka jahannam. Tidak semua doa Nabi, syafaat Nabi mengenai seluruh umatnya, tidak semua. Sebagian umatnya tidak terkena syafaat Nabi, tidak terkena doa Nabi, akhirnya terluka dan ada yang masuk dalam neraka jahannam, tidak selamat. Hatta ta'jiza a'malul ibad hatta yaji ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfan. Sampai akhirnya amal hamba tidak mampu lagi. Sampai ada orang yang melihat sirat dalam kondisi merangkak. Dalam kondisi apa? Merangkak.
Ya, dengan dadanya dia merangka dengan qala wa fi hafati sirat kalalib muallaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Kata Nabi SAW, di samping sirat ada besi-besi tajam yang tergantung. Tergantung, kemudian dia diperintahkan untuk mencabik siapa saja yang diperintahkan. Dia sudah tahu siapa yang mau dicabik, siapa yang tidak. Fa makhdusun najin wa makhdusun finnar. Maka yang tercabik, ada yang tercabik tapi selamat. Yang tadi dosanya tidak membuat dia masuk neraka, maka dia diadab di atas sirat. Sudah cukup, kemudian diselamatkan masuk surga. Wa maqdusun finnar, adapun yang dosanya banyak maka dilemparkan dalam neraka Jahannam. Kemudian dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wa yu'ta kullu insanin minhum munafiqan aw mu'minan nuran, tsumma yattabi'unahu." Semua orang dikasih cahaya. Orang beriman maupun orang munafik. Tapi orang munafik tadi nanti cahayanya apa? Redup. Adapun orang beriman cahayanya bertahan. Kata Nabi SAW, "Fa akunu awwala man yujiz." Aku adalah orang yang pertama kali melewati sirat. Nabi juga lewat. Wa du'aur rusuli yauma idzin. Para rasul semuanya berdoa dengan satu doa yang sama. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Masing-masing rasul mendoakan umatnya. Wa bihi kalalibu mithlu syauqis sa'dan, dan di samping sirat ada besi-besi pengkait seperti duri-duri tanaman namanya sa'dan. Ama ra'aitum syauqas sa'dan, bukankah kalian pernah melihat duri sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah, kami pernah lihat. Fa innaha mithlu syauqis sa'dan, maka besi yang ada pada hari kiamat di sirat seperti tanaman yang berduri seperti sa'dan. Ghairu annaha la ya'lamu qadra 'idhamiha illallah. Namun tidak ada yang tahu besarnya seperti apa. Sa'dan itu kecil aja. Tapi Rasulullah hanya menyebutkan bentuknya mirip seperti itu, seperti bulat, kemudian di sampingnya ada duri-duri. Nah, di akhirat kata Nabi yang tahu ukurannya cuma Allah Subhanahu wa taala. Fatakhṭafun nasu bi'amalihim, fatakhṭafun nasa bi'amalihim, maka berdasarkan dia mencabik-cabik, mengkait, dikena besi, terkait badannya, dilempar di neraka, atau terkait cuma terluka, maka sesuai dengan kadar amal mereka. Minhumul mubaqu bi'amalihi, maka di antara mereka ada yang binasa, kemudian terjatuh karena terkena duri besi tadi. Wa minhumul murkhardal, di antara mereka yang tercabik-cabik, terpotong-potong. Tsumma yanju, kemudian selamat. Oke, ini sifat-sifat sirat yang datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Siapa yang pertama kali lewat sirat? Tadi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu adalah kaum fuqara dari kalangan muhajirin. Kaum fuqara dari kalangan muhajirin, ya. Ini adalah keistimewaan bagi orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin. Mereka yang pertama kali mendatangi telaga dan minum dari telaga, dan mereka yang pertama kali lewat sirat, dan mereka yang pertama kali masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu fuqara'u ummati al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Bi 500 amin. Sungguhnya orang-orang fakir dari umatku masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. 500 tahun. Kenapa? Hisabnya terlalu panjang. Orang-orang miskin, mereka tidak biasa merasakan kenikmatan di dunia, maka mereka lebih utama untuk merasakan terlebih dahulu. Orang kaya sudah terbiasa, nanti aja belakangan. Tunggu dihisab panjang. Makanya kalau orang kaya ingin masuk bareng-bareng orang miskin, cepat, jangan dihisab. Gimana cara jangan dihisab? Beramal soleh selalu paling depan, supaya masuk surga tanpa hisab. Jika tidak, dia selalu telat. Dia baru ngantri, pembantunya lewat duluan. Bos, saya duluan ya. Mampir dulu, enggak ada mampir-mampir, duluan. Duluan. Bos nunggu 500 tahun. Alhamdulillah. Bosnya dihisap. Makanya tadi malam saya bahas perkataan Ibnu Hajar, tidak mengapa bagi seorang semangat untuk mencari harta bagi yang meyakini dia bisa mensyukuri harta tersebut. Kalau tidak yakin hanya mengumpulkan bebannya pada hari kiamat kelak. Taib. Nabi SAW bersabda, orang munafik juga dikasih cahaya. Wa yu'ti kulla insanin minhum munafiq wa mu'min nuran. Maka diberikan setiap orang cahaya, munafik atau mukmin.
Wa takhshahu dzulmah, kemudian datang kegelapan. Luar biasa. Ini sebelum lewat sirat ada kegelapan namanya dzulmah. Summa yattabi'unahu, kemudian mereka melewati kegelapan tersebut. Ma'ahum al-munafiquna ala jisri jahannam. Yattabi'unahu ma'ahum al-munafiquna ala jisri jahannam. Kemudian orang munafik di atas sirat. Fihi kalalib wa hasakun ya'khuduna man syaa. Di situ ada besi-besi, ada duri-duri, kemudian mencabik siapa yang dia kehendaki. Tsumma yudfa'u nurul munafiqin, kemudian cahaya orang munafikin diredupkan. Wa yanjul mu'minun, orang beriman selamat. Orang munafik sudah semangat bawa cahaya, tiba-tiba dimatikan. Allah sebutkan tentang bagaimana kagetnya orang munafik, takutnya orang munafik dalam surat Al-Hadid ayat 13. Kata Allah, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum." Hari itu berkata orang munafik laki-laki maupun orang munafik wanita kepada orang beriman, "Tunggulah kami ingin mengambil dari cahaya kalian." Jadi orang mukmin jalan terus. Mereka bilang, "Tunggu, minta cahaya kami redup." Qila irji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka, "Sana mundur. Faltamisu nur." Kami enggak bakalan bagi cahaya kami. Mundur sana cari cahaya. Mereka pun mundur ingin cari cahaya. Faduriba bainahum bisuril lahu bab. Tiba-tiba ada benteng atau pagar yang menghalangi antara orang munafik dengan orang beriman. Akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan cahaya. Disitulah mereka dipermalukan. Maka disitulah orang-orang beriman berdoa, "Rabbana atmim lana nurana." Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Orang-orang beriman ketika itu minta ampun. Karena mereka tahu bahwasanya cahaya mereka bisa besar karena keimanan dan cahaya mereka bisa redup karena maksiat. Ketika mereka tidak ingin cahaya mereka redup, mereka istighfar, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana. Karena yang bikin cahaya redup adalah maksiat. Orang-orang munafik masih terus berusaha. Yunadunakum alam nakum ma'akum. Mereka berteriak kepada orang-orang yunadunahum. Mereka berteriak kepada orang beriman. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu barengan sama kalian? Qalu bala. Orang munafik dulu salat sama-sama, mungkin sedekah sama, tapi munafik benci dengan casingnya sama tapi benci dengan Islam. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabatum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Benar kalian dulu bersama kami, tapi kalian telah mencelakakan diri kalian sendiri. Kalian menunggu kehancuran kami. Kalian senang kalau orang beriman hancur. Dan kalian ragu-ragu, kalian ditipu dengan angan-angan kosong. Sampai datang ketetapan Allah. Dan kalian telah ditipu oleh syaitan yang amat penipu. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian dan juga bukan tidak terima dari orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat kalian adalah neraka jahanam. Hiya maulakum wa bi'sal masir. Itulah tempat berlindung kalian dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi orang munafikin mereka berharap dapat cahaya namun tidak bisa sama sekali. Baik, yang berikutnya orang-orang Islam. Orang-orang Islam tadi kita sudah sebutkan jadi berapa model? 3 model. Yang pertama selamat, yang kedua terluka tapi apa? Selamat, yang ketiga terluka dan masuk dalam neraka jahanam. Yang selamat modelnya macam-macam juga bertingkat-tingkat. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti apa? Sekejap mata, dan ada yang seperti angin yang berhembus, ada yang seperti cepatnya burung terbang, dan ada yang seperti ajawidul khail, seperti kuda yang berlari kencang, dan ada yang seperti angin, dan ada yang seperti orang berlari, dan ada yang merangkak. Ada yang merangkak, tapi selamat. Makanya cahaya mereka bertingkat-tingkat. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah, "Yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari tersebut orang beriman cahaya mereka menyala depan dan sebelah kanan. Kata Ibnu Mas'ud, "Ala qadri a'malihim yamurruna 'ala sirat." Sesuai dengan kadar amal mereka, mereka melewati sirat. Minhum man nuruhu mithlul jabal. Di antara mereka ada yang cahaya terang benderang seperti gunung. Wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah. Di antara mereka ada yang cahaya terang seperti pohon korma. Wa minhum man nuruhu mithlu rajulil qa'im. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti seorang yang berdiri. Itu tidak terlalu besar seperti pohon korma. Wa adnahum nuran, orang yang paling sedikit cahayanya, man nuruhu fi ibhamihi. Ada yang cahayanya cuma di jempol kakinya. Yattaqidu marratan, terkadang nyala dia jalan. Wa yatfa'un marratan, terkadang
mati dia diam, tidak berani jalan. Ini yang paling sedikit. Tapi selamat meskipun setengah mati. Oleh karenanya disebutkan dalam riwayat, ada orang sedang merangkak-rangkak maka dia berkata, Rabbi limadza abta'ta bi? Ya Allah, kenapa kau buat aku lambat untuk menuju sirat, untuk menuju surga? Aku lambat sekali di atas sirat. Kata Allah menjawab, lam ubti' bika, aku tidak buat kau lambat, wahai hambaku. Innama abta'a bika amaluk, tapi amalmu yang buat engkau lambat. Oleh karenanya, hati-hati di antara amal yang paling mudah membuat orang lewat sirat, salat. Perbanyak salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat adalah apa? Cahaya. Cahaya di kehidupan, cahaya dalam alam kubur, dan cahaya di atas sirat. Di antara yang paling mudah membuat orang lewat sirat tadi amanah. Amanah. Hati-hati kalau dikasih amanah, jalankan. Istri amanah, suami amanah, anak-anak apa? Amanah. Kalau kerjaan pegang uang orang juga apa? Amanah. Hati-hati. Amanah. Siapa yang amanah mudah lewat sirat. Di antara yang mudah lewat sirat tadi apa? Menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Di antara yang paling mudah menghancurkan orang di sirat adalah kezaliman. Kata Nabi SAW, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi pada hari kiamat kelak. Di sirat maka dia akan mengalami kegelapan luar biasa. Jangan zalim sama orang jauh maupun orang dekat. Kita terkadang tidak zalim sama orang jauh, ternyata sama orang dekat kita zalim. Zalim sama istri, zalim sama suami, zalim sama anak, zalim sama keluarga, zalim sama kakak adik, hati-hati. Zalim sama pegawai, zalim sama bos. Hati-hati, karena kezaliman menjadikan cahaya tenggelam, cahaya redup. Cahaya redup. Tapi di akhir kita bahas tentang orang-orang ahlul bidah, sikap mereka terhadap sirat. Mu'tazilah, mereka menolak sirat. Kata mereka sirat yang disebutkan oleh Nabi yaitu panjang, kemudian tipis. Ini semua hanyalah kiasan, majaz, maknawi. Maknawi. Ya. Maksudnya ingin menjelaskan bahwasanya ya bahwasanya jalan menuju surga butuh perjuangan ya. Butuh perjuangan. Sehingga mereka mengatakan adalah majaz. Taib Abdul Jabbar Al-Mu'tazili adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar punya buku namanya Syarhul Usul Khamsah, seorang tokoh Mu'tazilah. Dia mengatakan ya, tidak masuk akal bagaimana seperti dikatakan oleh Hasyawiyah. Hasyawiyah maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hasyu yaitu suatu yang tidak ada faedahnya. Mereka menyebut Ahlus Sunnah dengan hasyawi. Hasyu itu suatu yang tidak ada nilainya. Ya. Berkata orang-orang yang tidak bernilai maksudnya. Mereka mengatakan bahwa sirat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Semua tidak benar. Ya. Bagaimana orang bisa lewat di sirat kata dia. Wa annal mukallafina yukallafuna bi ijziyasahu wal murabbi. Bagaimana bisa lewat kalau sangat tipis, mudah tergelincir, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, bagaimana mau lewat? Ya. Siapa yang bisa lewat kalau begitu? Bah, semuanya masuk neraka kalau begitu. Kata dia, ya pakai otak dia. Ini pertama, kata dia enggak bisa dilewatin seperti itu. Yang kedua, bahwasanya di akhirat tidak ada lagi beban. Kenapa harus dibebani lewat itu? Namanya di akhirat hanya tinggal menikmati hasil. Kenapa harus diberikan beban lagi? Ini dia pakai logika sehingga dia mengatakan sirat tidak, itu hanyalah majaz dan kiasan. Tentu ini menyelisihi zahir daripada ayat-ayat dan hadis-hadis. Kita katakan bahwasanya hari kiamat tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Ya. Orang kafir aja bisa jalan dengan kepalanya, gimana caranya? Seperti tadi ya. Ya, tadi bisa, jadi tidak bisa dikiaskan ya. Dipukul sampai luka-luka nggak mati-mati, ya, ngeri. Dimasukin besi dari mulut keluar didubur juga tidak mati-mati. Disiksa, kulit terbakar, kemudian nggak mati-mati ya. Sampai ada orang di hari kiamat kepalanya putus, lehernya tanpa kepala, dia pegang kepalanya bicara sambil dia gandeng orang. Kepalanya di tangannya berbicara. Ya Rob, ini orang telah bunuh saya, ini kepala saya dipenggal. Ini di hari kiamat. Jadi tidak bisa dikiaskan. Lagi pula tadi ketika ada yang bertanya, lima abta' tabi ya Rob, kenapa kau buat aku jalan lambat? Kata Allah, yang buat lambat adalah amalmu. Jadi yang buat dia cepat lambat adalah amal. Dan mungkin juga orang lewat secepat kilat, tapi hari kiamat punya sendiri, aturan tersendiri. Maka tidak bisa dikiaskan dengan alam dunia. Gimana bisa lewat kalau tipis? Kita bilang bisa, terserah Allah.
Yang buat dia lewat adalah imannya. Ya. Adapun dikatakan kenapa tidak ada namanya hari akhirat, sudah tidak ada lagi beban, kita bilang ada. Bukankah di alam barzah ditanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyyuk? Ada pertanyaan enggak? Ada ya. Kemudian ketika dibangkitkan, dihisab kan berarti kamu begini enggak? Gini, ini beban semua ditanya. Ditanya di sidang, di qisas, ini kan semua sebelum masuk surga neraka sudah ada pembalasan kecil-kecilan. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan di antara yang menggugurkan dosa-dosa orang beriman, di antaranya kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat kelak. Di antaranya tadi ketika lewat sirat dicabik-cabik. Dicabik-cabik tapi selamat. Cabikan-cabikan itu menggugurkan dosa-dosanya sehingga dia tidak perlu masuk apa? Neraka. Dia langsung masuk surga. Jadi di antara hikmahnya dengan melewati sirat, orang semakin bersyukur karena dia lihat bagaimana orang masuk neraka, bagaimana orang disiksa, bagaimana dicabik dengan besi, dilihat besi-besi lewat di depannya, kemudian dia bisa selamat. Dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang di alam barzah diperlihatkan tempatnya di neraka, ini kalau kau dulu maksiat, kau tempatnya di situ. Tapi karena kau berbuat baik, maka tempatmu di surga. Taib, inilah tentang sirat. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita melewati apa? Sirat ya. Hidup cuma sebentar ya. Jangan maksiat, jangan zalim sama orang. Kalau punya masalah segera minta maaf. Kalau punya masalah sama istri segera minta maaf. Kalau punya masalah sama suami segera minta maaf. Jangan zalim sama anak-anak, anak-anak juga punya hak. Jangan zalim sama keluarga, sama pembantu, hati-hati bentak-bentak pembantu ya. Bentang-bentang orang kecil dibentak-bentak, tahu-tahu nanti enggak bisa lewat sirat. Kamu sibik dulu gara-gara bibik ternyata terhalangi di mana? Di sirat. Jangan putuskan silaturahmi gara-gara ego, putuskan silaturahmi. Sudahlah, dia yang salah atau kita yang salah, selesaikan baik-baik. Kirim hadiah sama kakak atau adik. Jangan biarkan keributan berlarut-larut nanti menghalangi ketika di sirat. Kalau ada tugas, ada amanah bisa kita kerjakan. Insya Allah membantu kita lewat sirat. Kalau kita enggak bisa kerjakan, kembalikan amanah tersebut. Jangan maksa mengerjakan tugas yang kita tidak bisa menunaikan apa? Amanahnya. Enggak bisa kembalikan. Saya enggak bisa kasih orang lain yang bisa melakukan amanah tersebut. Daripada nanti masalah pada hari kiamat. Hidup cuma sebentar. Jangan zalim orang, jangan cari uang haram. Alhamdulillah kita sudah hidup. Alhamdulillah badan juga udah gemuk-gemuk. Alhamdulillah. Jadi enggak usahlah cari-cari uang apa? Haram. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan.